Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat pengajian Majelis Taklim Nurul Iman yang kita cintai, kembali melalui mimbar ini saya selaku pengajar dan mewasiatkan pada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian agar kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua kebaikan Allah yang telah kita terima, termasuk nikmat iman wal Islam yang sampai saat ini masih kita peluk, masih kita sandang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya pada kita dan kepada keluarga kita, barokah dijadikan pada akhir hayat kita nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk ke dalam lanjutan daripada minggu kemarin, yaitu masih dalam fikih salat, terutama membicarakan masalah beberapa keringanan dalam pelaksanaan salat fardu. Bismillah, saya mulai. Kita ingat kembali satu hadis Nabi yang bunyinya ad-dunya la tasfu lil mu'min. Dunia itu nggak pernah bening untuk orang-orang mukmin. Jadi dunia itu nggak pernah kompromi sama orang-orang beriman. Kenapa? Karena manusia hidup di dunia ini pasti ketemu sama masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Selalu ada masalah. Manusia mau coba melarikan diri dari satu masalah, pasti ketemu masalah lain. Di dunia ini, terutama orang beriman itu, pasti ketemu sama masalah. Masalah-masalah hidup, masalah-masalah di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini tempat bermasalah. Kita kecemplung ke dunia ini, ketemu sama masalah. Sampai kita nanti mati. Masalah, bahasa Arabnya masalah. Dibacanya masalah. Ya. Bahkan, maaf, Bapak menikah dengan istri Bapak itu, Bapak menikah dengan orang bermasalah itu. Jadi menikah itu bukan cari senang sebetulnya. Nikah itu cari temen untuk sama-sama menikmati masalah. Sama-sama nyelesain masalah. Itu hakikatnya begitu. Jadi hidup di dunia ini Bapak tiba-tiba harus dipaksa siap untuk menerima masalah yang datang kepada kita. Apapun masalahnya itu. Ya, jadi kadang-kadang ada orang ngarep begini. Kapan ya saya bisa masalah ini hilang gitu? Nggak akan bisa. Yang benar pertanyaannya, kapan ya saya bisa jawab masalah? Kapan ya saya bisa ngatasi masalah ini gitu? Jadi kalau masalah itu hilang nggak mungkin. Karena selalu orang dikasih masalah oleh Allah. Ya, masalah apapun juga itu. Kita perhatiin sejak lahir kita ke dunia ini untuk bisa duduk, bisa berdiri, bisa lari, bisa ngomong, itu masalah semua itu. Numbuh gigi aja kan sebetulnya rahmat Allah, tapi didahului dengan masalah, badan panas. Udah gede dikit nanti masalah lagi, SPP-nya, sekolah. Terus istri melahirkan, kita bayar gitu. Segala macam masalah, semua masalah. Semua itu ada masalah. Jadi orang beriman paling banyak dikasih masalah oleh Allah. Ya, jadi kita ini berjuang
Hidup ini berjuang ngadepin masalah. Masalah ini selalu timbul. Ya, Rasulullah bilang tadi, ad-dunya la tasfu lil mu'min. Nggak akan pernah dunia tuh kompromi sama orang mukmin. Salaman gitu. Oh, orang mukmin tuh seneng hidup di dunia itu enggak. Orang mukmin tuh akan nggak betah di dunia ini. Cuman orang mukmin dilarang untuk minta mati, untuk lari dari dunia. Ini nggak boleh. Jadi dia harus duduk di dunia ini, hidup menghadapi masalah. Diberikan masalah. Itu maksud dari hadis itu. Ya. Nah, kalau dengar omongannya, Bapak lebih enak punya masalah atau nggak punya masalah hidup ini? Kalau dengar umumnya orang itu senengnya ada masalah atau nggak ada masalah di hidup ini? Nggak ada masalah senengnya gitu. Tapi aslinya manusia itu merindukan masalah. Jadi malah merindukan masalah, malah ngundang masalah. Kepenginnya ada masalah gitu. Jadi saya ambil contoh beginilah misalnya. Ada orang main bola. Bapak seneng nggak main bola nih? Main bola, musuhnya datang ke Bapak itu. Monggo mas, bolanya ditendang. Kipernya udah saya SMS kok. Jadi biar cepat masuk. Monggo silakan itu. Bapak seneng nggak main bola begitu? Nggak boleh. Kepengennya gocek gitu loh. Iya, jadi kepengennya nantangin. Wah, gitu. Nah, kita jadi merindukan masalah. Atau gini, kita jalan-jalan ke mall, ada handphone. Harganya mahal, Pak. Karena lapis emas itu 20 juta gitu. Terus kita tawar nih kan di Mangga 2 nih. Pak, saya tawar boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Kalau 5 juta boleh nggak? Boleh. Kalau 2 juta? Oh boleh, Pak, silakan ambil gitu. Nah 500.000? Oh boleh katanya. Kita digituin seneng nggak? Mikir nih, handphone rombeng apa handphone palsu apa? Senengnya gocek-gocekan dulu dong. 20 tahun, oh jangan, nggak boleh. Senengnya tawar-tawaran. Jadi kita nantang-nantangin masalah sebenarnya hidup ini. Atau misalnya gini, kita nih belum kawin gitu ya. Terus tiba-tiba ada perempuan naik motor lewat gitu, cakep. Wah, pokoknya udah dambaan kita deh. Misalnya gitu ya. Kita panggil, Dek, gitu. Saya seneng sama kamu. Saya juga. Loh, kamu kalau saya lamar mau? Mau, kata gitu. Bapak seneng nggak begitu tuh? Lu malah ini perek apa? Kok tiba-tiba mau gitu? Kan maunya kirim surat ditolak, SMS ditolak dulu, ya ngelamar apa-apa gitu loh. Pokoknya pengennya ada masalah dulu gitu. Sebetulnya aslinya tadi bilang kita seneng nggak ada masalah, ternyata kita merindukan masalah. Kita kepengen nantang-nantangin hidup gitu, nantang-nantangin masalah gitu. Saya tanya Bapak, enakan kawin terus langsung punya anak brojol gitu pas habis udah penghulu punya anak, atau nunggu 9 bulan dulu bikin dulu anak itu baru punya anak ya? Yang mana enakan? Enakan bermasalah Anda berarti sebetulnya. Kan Allah bisa nggak bikin toto anak, toto ngendong anak aja bisa gitu. Tapi ternyata kita kepengennya ya nunggu di bidan sambil ngerokok gitu kan. Ternyata dipanggil, Pak Asep, udah lahir laki-laki, itu selamat semuanya, alhamdulillah gitu. Proses panjang. Kita hidup ini akhirnya, kata Rasulullah sebenarnya dunia sendiri nggak bersahabat sama orang mukmin. Tapi orang mukmin itu banyak cari masalah, banyak menghadapi masalah. Gitu. Nah, ternyata kemudian kesimpulan awalnya itu, masalah itu timbul adalah dari kesempurnaan Allah. Allah itu sempurnanya itu nyiptain masalah, ya. Setelah itu Allah nyiptain nggak masalah. Jadi di dunia ini ada enak, ada nggak enak maksudnya gitu. Itu kesempurnaan Allah, keindahan Allah. Contoh begini, kapan kita bisa ngerasain nikmatnya AC atau kipas? Kalau kita nggak dikasih kepanasan, kepanasan masalah nggak? Masalah. Tapi kalau kita bisa ngatasin masalah itu dengan enak ya dipakai AC kamar. Kedinginan gitu.
masalah kan? Apa yang gigi? Tapi kapan kita bisa nikmatin selimut? Kalau kita nggak dikasih dingin sama Allah, dikasih masalah dingin gitu. Malah ada orang yang beli selimut nggak dipakai-pakai karena nggak pernah ngerasain dingin. Di lemari aja gitu, diplastikin gitu. Ada tulisannya laundry dede gitu. Karena nggak pernah dipakai, nggak pernah dingin gitu. Jadi akhirnya masalah itu Allah kasih pada kita jawab dengan, oh ini nikmat. Ada masalah jadi nikmat. Orang dibilang jagoan, itu karena bisa ngatasin masalah. Nggak ada masalah, nggak ada jagoan. Nggak ada jagoan. Jagoan itu kan orang yang bisa ngatasin masalah. Begitu masalah nggak ada, ini bukan jagoan lagi. Udah gitu. Jadi masalah itu ternyata satu rezeki dari Allah pada kita. Oh enak nih hidupnya. Nah di sini kemudian ciri khas orang-orang pinter dan orang bodoh dalam sikap dia menghadapi masalah. Orang bodoh menghadapi masalah itu ngamuk. Orang pintar menghadapi masalah, oh tahu, tenang aja. Contoh, orang punya radio rusak. Kalau orang bodoh punya radio rusak, diapain? Dipukul Pak radionya. Nggak nyala-nyala gitu. Ngamuk dia. Gitu. Mana ada orang salah paham kan? Orang punya senter nggak nyala-nyala itu disentil senternya. Tuk 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 gitu. Ya, biasanya Bapak ngalamin kan? Dulu disentil, nyala lagi gitu. Nggak nyala juga, baterainya dicopot, dijemur. Gitu. Nah, guru-guru yang bodoh kan kayak gitu niru semua. Ada anak nakal sedikit gitu, disentil. Nggak bisa, dijemur di lapangan gitu. Itu niru orang dulu itu kayak gitu. Ngatasin masalah dengan ngamuk gitu. Nah kalau orang pinter punya TV rusak, oh dia bisa bawa ke tukang servis, oh selesai gitu. Bedanya itu. Jadi masalah itu akan selalu ada di dalam diri orang mukmin, tapi bagaimana kita cara menghadapinya masalah itu. Masalah-masalah itu bisa kita pilah-pilah, yang mana duluan selesaikan segala macam begitu. Tapi selalu ada masalah dan kita aslinya merindukan masalah. Ya, Pak Agus dari rumahnya kemari itu resikonya besar itu. Dia nantangin masalah itu. Karena enakan tidur di rumah itu. Ya kan? Kalau ngantuk segala macam. Jadi banyak kita nantangin masalah. Bapak lebih enak punya mobil atau enggak? Atau nggak punya mobil gitu. Kalau lihat orang sekarang gitu kan pengennya punya mobil gitu. Tapi begitu punya mobil, masalah menghadang. STNK bayar, isi bensin, ganti oli segala macam. Masalah. Ya kan? Jadi going in circle aja Pak. Iya Pak. Apakah ini yang dinamakan kalau orang boleh dibilang life is a game? Life is a game. Gimana? The best player adalah orang yang bisa tahu game itu gitu, sampai selesaikan masalah gitu, atasi masalah. Nah masalah-masalah ini Allah rangkum dalam sebuah ayat. Sebenarnya cuma 3. Masalah orang itu cuma 3 sebetulnya, yaitu masalah ketakutan atau khawatir, masalah kelaparan itu bisa lapar zohir, lapar batin ya. Kelaparan tuh nggak ada makanan atau memang nggak ada hiburan gitu loh. Ketakutan, kelaparan, sama kekurangan. Ya kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Itu doang. Dan akan aku uji kamu, kata Allah dalam Al-Baqarah 153 itu. Ya, dengan ketakutan. 1. Ya, bisyai'in minal khaufi wal ju' dan kelaparan. Wa naqsin dan kekurangan. Kekurangan apa? Minal amwali, kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu bisa meninggal, bisa sakit, segala macam. Was samarot, dan buah-buahan. Maksudnya vitamin atau kesehatan. Jadi kita hanya takut di masalah-masalah ini doang. Masalah-masalah yang menimpa kita sebenarnya. 1, ketakutan. Kan banyak ketakutan ya. Aduh, besok gimana gitu misalnya. Atau apapun juga. 1, ketakutan. 2, kelaparan. Makan apa, kok saya nggak kayak yang lain, saya dikasih miskin, segala macam gitu. Itu namanya kelaparan. Yang ketiga, kekurangan. Ya kekurangan harta, kekurangan segalanya, jadi minder, segala macam. Itu masalah. Kekurangan jiwa, sakit-sakitan, atau meninggal, segala macam. Ada keluarga, sahabat yang meninggal.
dan kekurangan samarat, kekurangan buah-buahan. Apa? 153. Cuman Allah kasih solusi kan, wabasyiris sabirin. Ngadepin masalah, pertama-tama ngadepin masalah itu yang diperlukan sabar. Nah, orang mukmin lebih baik bagaimana? Masalah ini kita tampung, terus kita sabar, atau kita cuekin aja masalah ini. Kalau nggak sabar, ngerutu loh. Ya kan? Nggak sabar pasti ngerutu. Sabar itu namanya, sabar itu aslinya syukur. Sabar itu syukur menghadapi ketidakenakan. Syukur itu adalah sabar menghadapi keenakan. Kan begitu? Kalau dibolak-balik. Jadi wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu. Nah ini. Jadi orang-orang yang kalau dapat masalah-masalah tadi itu, dia itu harus sabar. Dua, harus bilang begini, yalah, nggak ada apa-apanya ini. Semuanya milik Allah. Semua kan punya Allah. Dan kita sendiri juga akan balik pada Allah. Semua ini, dunia ini. Jadi nggak takut, gitu. Ya. Lalu nanti Allah janji kalau orang bisa ngadepin masalah dengan cara begini sikapnya, dengan sabar dan dengan bilang bahwa it's okay. Umar bin Khattab dan Abu Bakar ketika hartanya habis, dia ditanya bagaimana pendapat Anda mengenai ini nih? Sekarang kejadian ini, harta Anda habis nih. Habis. Sebagian disumbangkan untuk perang, sebagian lagi habis semuanya. Kata Umar bin Khattab, ini bukan musibah, nggak ada apa-apanya ini. Saya hanya takut saya menimpa pada saya musibah agama. Musibah dunia nggak ada apa-apanya, masalah dunia. Musibah agama apa? Iman hilang, senang maksiat, itu musibah agama. Dengki yang berkelebihan, itu musibah agama. Kalau musibah-musibah dunia, orang-orang sahabat-sahabat Nabi sendiri bahkan, intinya masalah itu selalu kembalikan pada Allah. Karena sabar itu diperlukan. Jadi orang nantangin masalah harus pakai sabar juga. Nggak bisa dia kepengen masalah tuh hilang, nggak akan pernah hilang. Bapak punya tetangga ini jahil banget. Tetangga ini suka ngomongin orang segala macam gitu. Bapak nggak tahan, pindah ke rumah lain gitu, komplek lain gitu. Ketemu lagi orang kayak gitu. Kira pindah jadi kontraktor, kontrak terus. Gitu. Masalah gitu, ya kan? Segala macam, masalah dengan orang, masalah dengan lingkungan, masalah dengan mana gitu. Kita hadapin begitu. Jadi masalah cuma itu doang. Satu, ketakutan. Dua, kelaparan. Ketiga, kekurangan. Apalagi masalah nggak ada. Karena Allah ini yang kasih tahu kepada kita itu. Saya kasih contoh. Rasulullah sendiri itu pernah punya banyak masalah yang menyedihkan hati Rasulullah. Tapi Allah kasih hiburan. Bunyi ayatnya begini. Fala yahzunuka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan kamu sedih dengan ucapan mereka, Muhammad, karena kami, Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Rasulullah itu pernah sedih karena kaum musyrikin Mekah itu ngata-ngatain Allah. Jadi di Ka'bah dulu tuh, seputar Ka'bah tuh ada berhala banyak. Jangan percaya Muhammad, Tuhannya Muhammad gak ada, inilah Tuhan kita, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya gitu. Sedih Rasulullah, Pak. Sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Mekah ketika itu, orang-orang pada ngata-ngatain begitu. Sedih, masalah ini. Allah kasih hiburan langsung dengan ayat ini. Bunyinya, fala yahzunuka qauluhum. Jangan ucapan mereka menyedihkan kamu, Muhammad. Ya. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sungguhnya kami tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Backing langsung, kalau kita kan nggak bisa dihibur sama Allah seperti itu. Ya. Tapi kita lihat ayat ini begitu. Jadi Rasulullah pernah sedih. Ini masalah terus nih. Dakwah saya kok kurang berhasil, kelihatannya begitu. Atau Rasulullah pernah menghadapi orang-orang musyrikin Mekah yang ngomongin dunia terus. Jadi ngomongin kami orang kaya nggak perlu agama. Kami senang-senang di dunia ini gitu. Muhammad itu kan orang miskin segala macam. Begitu dibegitukan gitu. Turun lagi ayat. Rasulullah sedih loh digituin. Karena beliau itu dakwah sendirian.
kan walaupun ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar itu nggak ikut dakwah mereka, tapi menjadi pengikut. Rasulullah sendirian dakwah, dibegitukan lagi. Apa ini agama Muhammad? Apakah agama Muhammad ini bisa membuatmu kaya? Kami ini bangsawan, kami ini orang-orang kaya di sini gitu, tidak membutuhkan agama Muhammad. Begitu omongannya. Lalu di dalam surat Al-An'am 33 yang kemarin kita baca itu, Rasulullah dihibur lagi. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzina yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayatillah yajhadun. Sungguhnya kami tahu Muhammad bahwa apa yang mereka katakan itu sedih, menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Tuh. Jadi maksudnya Muhammad mau dituju sama Allah, ada masalah, ngadunya sama saya. Balikin ke aku. Jangan sekali-kali masalah itu kamu selesaikan sendiri. Nggak mampu kita, Pak. Kita mesti punya prinsip begini orang Islam ini, orang mukmin nih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Prinsipnya itu. Nggak ada kekuatan selain Allah yang bisa solving semua problem. Selalu Allah. Kita ini cuma alat. Kita ini cuma wayangnya Allah. Ada masalah, langsung pikiran kita ini pertama kali ke Allah. Oh ya Allah, nanti Allah kasih ilham atau petunjuk. Kan kalau kita bilang, udah, yuk kita selesaikan sendiri gitu. Tanpa bantuan Allah, insya Allah gagal. Insya Allah gagal. Jadi segala sesuatu punya anak nakal, aduin ke Allah. Karena anak nakal itu Allah kirim pada kita. Anak bandel, anak nakal nggak mau sholat itu Allah kirim pada kita supaya kita dekat sama Allah. Nah, ada teman saya itu anaknya nakal banget, Pak. Ya, anaknya nakal banget. Datang ke kiai itu. Kiai, anak saya nakal. Saya minta bacaan-bacaan katanya. Oh iya, baca ini. Baca ini. Dikasih. Bacanya pas tahajud ya gitu. Jadi dari mulai nggak pernah tahajud, terus tahajud terus. Lama-lama anaknya baik sendiri karena dia ngadu sama Allah gitu. Tapi terus tahajudnya nggak pernah lepas lagi. Jadi senang tahajud gitu. Jadi Allah menjadikan orang dekat senang tahajud itu ngirim anak nakal dulu ke dia. Ngirim masalah dulu. Paham ya? Gitu. Jadi balikin ke Allah. Jangan diselesaikan sendiri, Pak. Setiap masalah yang ada selalu gitu. Bingung, anak udah mau kawin, nggak ada biaya gitu. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Kan begitu. Jadi banyak problem yang terus gitu. Kita akan menghadapi itu semua gitu. Atau Rasulullah pernah juga punya masalah yang sangat kritis. Ketika beliau dilindungi oleh Abu Thalib semasa perjuangan dakwah beliau. Tapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak Islam. Tidak Islam. Itu paman kesayangan karena Abu Thalib dilimpahkan amanat nitip Muhammad ini oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya. Kan beliau kan lahir kan udah yatim. Abdullah kan gak ada, dirawat kakeknya meninggal, dirawat sama pamannya orang miskin, di antara saudara-saudaranya paling miskin. Tapi pamannya pernah bilang sama orang Mekah, siapa yang mau menghajar Muhammad, hadapi saya dulu. Takut orang sama Abu Thalib. Takut, Pak. Ini jagoan Abu Thalib nih. Walaupun miskin tapi cukup dikenal karena keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Manaf itu semuanya terpandang gitu. Sehingga Abu Thalib itu ditakuti. Nah, kakak-kakaknya Abu Jahal, Abu Sofyan segala macam itu nggak berani macam-macam selama Abu Thalib masih ada. Ya, jadi Muhammad itu dilindungi di backing oleh Abu Thalib. Abu Thalib menjelang mautnya, sakratul maut, di sampingnya ada siapa? Ada Abu Jahal dan Abu Sofyan. Rasulullah diundang juga karena pamannya yang dia cintai ini ingin sakratul maut. Paman, bacalah la ilaha illallah. Baca aja itu. Ucapkan la ilaha illallah. Nanti kalimatnya akan jadi hujah saya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ini Rasulullah menjamin loh. Jadi paman baca aja la ilaha illallah. Ya, ucapan paman ini akan jadi hujah bagi saya. Ya, jadi alasan saya di hadapan Allah untuk memasukkan paman ke surga. Apa jawab Abu Thalib?
dua orang yang kakaknya itu Abu Jahal Abu Sufyan bilang, jangan mau. Jangan mau. Ini ponakan kita rada-rada nih, jangan mau. Ayo paman bacalah, jangan mau. Akhirnya Abu Thalib berkata, saya ikut milahnya Abdul Manaf. Saya ikut cara-caranya Abdul Manaf. Artinya ikut menjadi pemelihara berhala di Mekah. Dan mereka keluarga yang menjaga Ka'bah sebetulnya. Tetapi juga merawat berhala-berhala itu. Meninggal, sedih Rasulullah. Masya Allah Pak, dalam hadisnya itu Rasulullah sama Ibnu Abbas, sama pamannya juga berjalan keluar rumah itu. Kemudian saking sedihnya turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kau usah nangis, kata Allah. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi, tidak sanggup memberi petunjuk, man ahbabta, bahkan kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Jadi jangan sedih kalau anak belum sholat, istri belum sholat, tenang aja. Karena kita tidak bisa memberi hidayah, nggak bisa. Apa Bapak pikir kalau Bapak ini taat sekarang gara-gara ngaji di sini, saya yang memberi hidayah? Bukan, Allah. Betul melalui apa yang diucapkan oleh pengajar, tapi sesungguhnya itu hanya faktor kecil. Hidayah itu mutlak milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu Muhammad nggak bisa kasih hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya petunjuk itu Allah kehendaki kepada siapa sesuai kehendaknya dikasih. Wa huwa a'lamu bil muhtadi, dan dialah Allah yang mengetahui siapa yang pantas dapat petunjuk, siapa yang enggak. Ya Rasulullah di situ kan kehibur jadinya. Kehibur. Lalu Rasulullah tuh masih iseng. Saya katakan iseng ini saya bukan ngatain Rasul kita. Tapi Rasulullah terus nanya sama Ibnu Abbas, nasibnya pamanku gimana dong jadinya nanti kelak gitu. Jibril turun ngasih tahu, pamanmu nanti karena dia membela kamu bisa-bisan, setengah dari badannya yang sampai kaki di neraka, setengah lagi di surga. Gantung. Apa Bapak pengen seperti itu? Gosong tapi enggak gitu. Yang mana? Yang terakhir. Yang hidayah. Surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas surat 28 ayat 50. Buka aja dulu. Monggo silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat beri petunjuk pada orang yang kamu cintai sekalipun. Gitu. Walakinallaha yahdi may yasha. Tapi Allah memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadi, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Jadi Allah tahu jatahnya. Jatahnya hidayah ini ke siapa Allah tahu, lebih tahu. Jangan kali-kali Pak Asep udah hafal ayat, hafal hadis, kita ceramahin anak kita itu, sampai kita bilang, ngerti kagak? Bapak ini udah lebih pengalaman agama daripada kamu, nggak bisa. Bakal mental gitu. Makanya kalau untuk bikin ngerti orang tuh Pak, sebelum ngomong agama, usahakan ajak yang bisa. Saya tanya yang bisa siapa? Yang bisa siapa? Allah. Ajak Allah. Ngajak Allah caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Baru. Jadi ada istri ngelawan kita, Pak Yanto. Ngelawan aja gitu segala macam. Panggil. Tapi ngomonginnya jangan diomongin dulu. Maafin dulu terus bilang Bismillah sambil Rahmanirrahim. Begitu melek istri kita udah pergi. Udah tahu mau dimarahin soalnya. Cabut. Ajak Allah. Gitu. Ya kan? Ini Rasulullah banyak masalah. Ada orang musyrik bilang apa tadi? Bilang bahwa Allahnya Muhammad nggak ada apa-apanya dibanding berhala kita. Sedih, dihibur. Ada orang bilang dunia ini udah dunia aja yang dicari, jangan ikut sama agama Muhammad. Sedih, dihibur. Ada pamannya, bahkan pamannya yang bela Islam meninggal, sedih lagi, dihibur. Mat, tenang aja. Kamu nggak bisa mengislamkan pamanmu. Aku yang mengislamkan. Tapi tugasmu jelas.
direstui bahwa orang harus diajak. Nah, soal berhasil apa enggak bukan urusan kita. Dakwah begitu, Pak. Dakwah ngajak aja. Ayo. Soal nanti dapat hidayah urusan Allah. Ya, itu. Nah, kemudian hiburan Allah yang paling bisa kita ngerti dan Allah juga ngasih tahu kita bahwa memang ada masalah di dunia ini adalah surat Al-Nasr. Itu hiburan Allah pada Muhammad tuh. Alam nasrah laka sadrak. Ya kan? Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Muhammad ditanya oleh Allah, bukankah aku telah melapangkan hatimu, dadamu? Terus wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan beban-bebanmu, allazi anqadha yang membebani punggungmu. Maksudnya apa? Muhammad itu telah dibebaskan dari dosa. Jadi selain Muhammad itu telah dilapangkan dadanya untuk menerima tugas kenabian, Rasulullah Muhammad itu telah Allah juga kasih tahu langsung bahwa beban di punggungmu telah aku hilangkan. Dosamu nggak ada. Aku hindari kamu dari berbuat dosa. Seandainya kamu sebagai bashar berbuat dosa, aku langsung tegur. Itu maksudnya. Muhammad, bukankah begitu? Bukankah engkau telah aku lapangkan dada dan telah aku hilangkan semua dosa? Terus, dan warfa'na laka zikrak, dan telah aku tinggikan namamu. Namanya Muhammad ditinggikan gimana caranya? Fa innaka la khuluqul azim. Dan kamu itu Muhammad berakhlak yang agung. Azim itu kan nama Allah. Akhlak yang agung. Jadi ini khairul khulqi, khairul bashar. Makhluk yang paling ditinggikan. Ya. Itu kata Quran, kata Rasulullah. Lalu disebut fa inna ma'al usri yusra. Di dunia ini ada enak, ada nggak enak. Ada yang susah, ada yang gampang. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap ada kesulitan, ada yang nggak enak. Yusra, ada yang enak. Jelas ya? Ada masalah selalu. Tapi jangan takut. Mesti masalah itu merupakan kenikmatan, kesempurnaan Allah. Supaya kita bisa lebih menikmati lagi yang enak itu. Karena ada nggak enak. Iya dong? Ya kan? Iya, dengan adanya nggak enak itu, kita jadi tahu bersyukur sama yang enak dong. Maksudnya semuanya enak ya kita nggak bersyukur. Udah biasa, hidup ini biasa. Jadi nggak ada apa-apanya. Nah, itu maksudnya. Jadi mesti kita tahu bahwa ketidakenakan itu, kesulitan hidup itu, masalah itu adalah kesempurnaan Allah dalam rangka kita bisa menikmati yang nanti yang enak. Karena Allah bilang gantian kok hidup ini. Innamal usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Di setiap ketidakenakan pasti ada enak. Pasti. Karena diulang ayatnya. Terus faiza faraqta fansab, apabila telah selesai ngurusin masalah yang satu, baru ngadepin masalah yang lain. Karena Allah selalu bilang begitu. Nih masalah gue kasih. Selesai kan? Masalah lagi ya. Tapi di akhir ayatnya disebut wa ila rabbika farghab. Jangan lupa ajak Allah. Ngatasin masalahnya ajak Allah. Kepada Tuhanmu lah kamu berharap, tawakal. Man tawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal berserah pada Allah akan dicukupi. Itu janji Allah di surat At-Tolak. Ayat 5 apa ayat 4 lupa saya itu. Jadi masalah itu ternyata bukan masalah. Masalah yang timbul di dunia ini, kesulitan atau kesukaran, itu adalah penyempurna dari kenikmatan. Jangan dianggap masalah, Pak Sep. Kemarin itu, ini nanti atau anaknya jadi hafiz lagi. Amin. Iya kan? Jadi macam-macam cara Allah untuk menjadikan kita lebih mengenal Allah. Coba seandainya Bapak hidup ini nggak ada masalah sama sekali. Kira-kira menurut Zohir enak ya? Enak dong. Ya, tapi Bapak tahu nggak orang-orang yang kaya itu, yang mobilnya mewah, rumahnya gede itu, masalahnya lebih banyak dari kita.
Masalahnya lebih dari kita. Wong dikejar-kejar teks amnesti aja pada panik kok pajak. Kita sekarang nggak ngisi apa-apa teks amnesti. Ya kan? Soal laundry, soal pajak. Grab aja kagak bayar pajak, nggak apa-apa kok, nggak pakai PIN apa. Cuek aja. Jadi jangan berpikir gini, kapan ya masalah ini hilang dari hidup saya? Jangan. Kapan ya saya bisa jawab masalah gitu? Kapan saya bisa ngatasin masalah ini? Itu baru orang mukmin. Makanya Rasulullah tadi bilang, ad-dunya la tasfu lil mukmin. Dunia itu nggak pernah salaman sama orang mukmin, nggak pernah bening, nggak pernah damai sama orang mukmin. Mesti aja dunia ini bikin orang mukmin tuh rusuh. Tapi rusuhnya Rasulullah, Allah langsung hibur. Udah tenang aja, aku. Artinya balikin semua masalah ke Allah. Balikin semua masalah ke Allah. Tidak ada alasan lain, nggak ada cara lain selain itu. Nah, masuk kita ke dalam keringanan sholat fardu itu dalam masalah bab sholat khauf. Sholat khauf itu sholat harbi, sholat perang. Bapak kalau lagi perang banyak masalah nggak? Banyak masalah. Sholat khauf itu diturunkan syariatnya melalui Quran adalah untuk tanda bahwa semasalah-masalahnya kamu sampai genting tetap mesti sholat. Itu intinya tadi keterangannya gitu. Jadi nggak bisa kita alasan nih, bahkan gempa bumi misalnya gitu, gempanya berturut-turut selama seharian gitu tuh. Aduh, ini gempanya Allah maklum lah kalau kita nggak sholat, nggak boleh, nggak boleh. Apalagi perang yang pelurunya naik-naik, tombaknya naik-naik, panahnya naik-naik, semuanya di atas kita itu, wajib tetap sholat fardu. Itu masalahnya. Jadi yang masalah di dalam perang itu kita harus anggap tidak ada masalah. Harus tetap kembali pada Allah. Apa tuh? Iya, kan ada 6 sholat kan. Kemarin baru 2 sholat kan. Kemarin sholat apa? Sholat qadha dan sholat orang sakit. Kita masuk ke dalam sholat khauf. Ya, sholat khauf di mana diperintahnya? Kita buka ayatnya dulu, surat An-Nisa 101. Mari kita lihat. Ya, surat An-Nisa ayat 101. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan bacakan per kalimat ya. Jadi jangan dibaca utuh tapi per kalimat supaya jelas ya. Ternyata syarat paling utama sholat khauf adalah dikosor. Tolong catat baik-baik bahwa sholat khauf itu semuanya dikosor. Kecuali maghrib dan subuh ya. Zuhur, asar, isya bisa dan wajib jadi 2 rakaat saja. Ya, itu dulu. Di ayat ini disebut begini. Perhatikan Qur'annya ya setelah mencatat. Wa iza darabatum fil ardi. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi. Ingat ya. Dan apabila kamu bepergian loh ya. Bepergian. Artinya ini sebetulnya ayat juga untuk mendukung sholat safar nanti. Ya. Jadi ini kita masuk sholat khauf dulu. Apabila kamu bepergian di bumi, falaisa alaikum junahun antak suru minas sholah. Maka tidak mengapa, tidak berdosa kamu mengkosor sholatmu. Jadi 2 kalimat tadi, apabila kamu bepergian, maka nggak apa-apa kamu kosor sholatmu. Itu sebetulnya ayat untuk sholat safar. Kita ngomongin minggu depan. Sholat safar, sholat yang dikosor di jamak gitu loh. Sholat safar. Tapi ada terusannya ayat ini. In khiftum ayyaftinakumul lazina kafaru. Kalau kamu kemudian takut diserang orang-orang kafir, ya, itu artinya reason kedua. Jadi Allah bilang begini, kosor boleh dengan alasan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Mestinya gini ayatnya, kamu boleh kosor karena 1, bepergian, 2, karena kamu takut diserang orang kafir, gitu. Maksudnya bacanya. Tapi kemudian ayat ini dibalik, kalau kamu bepergian, nggak apa-apa kamu kosor, juga karena kamu takut diserang orang kafir. Itu maksudnya.
Lalu Allah tutup dengan kata-kata innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu dasar dulu bahwa khiftum, takut kamu boleh kosor. Takut kamu boleh kosor. Pergi kamu boleh kosor. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita ambil yang takut kamu dulu, yang berpergian kita bicara minggu depan insyaallah. Sekarang takut kamu boleh kosor. Jadi pertama-tama sholat khauf itu adalah dasarnya kosor, memperpendek rakaat zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Ya, di saat-saat kita takut sama orang kafir. Saat kita takut sama orang kafir. Nah, terus apa lagi faktornya selain kosor? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 102. Pelan-pelan bacanya, saya bacain pelan-pelan ya, supaya jelas nih ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan apabila kamu dalam keadaan takut tadi, tapi berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak sholat sama mereka. Nah ini, Rasulullah dibilang begini. Kan tadi ayat sebelumnya dibilang takut dan boleh kosor. Lalu Allah masukkan detailnya. Apabila kamu lagi keadaan takut tadi, lalu kamu ada di tengah-tengah sahabat kamu, dan kamu mau sholat sama mereka, itu ya ayatnya. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Wal ya'khuzu aslihatakum, dan hendaknya mereka tetap menyandang senjata. Tuh, yang kedua, bahwa kalau pas lagi ketakutan begitu, maka hendaknya orang-orang itu tetap sholat bersama kamu, tapi pegang senjata. Catat, udah kosor, boleh sholatnya sambil pegang senjata. Dulu apa senjatanya, Pak Gadim? Waktu zaman Nabi? Pedang, panah, tombak. Bayangkan tuh sholat pegang itu. Ya. Apa itu? Belum. Karena baru sholat senjatanya. Bapak gak sabar ya? Silakan bikin kopi terus pulang, Pak. Kan baru sampai situ kalimatnya. Lalu Allah sebut lagi, faiza sajadu, ya, falyakunu miwaraikum. Dan apabila orang yang sholat bersama tadi tuh, ya, makmum kamu itu, ya, sujud di rakaat pertama maksudnya, ya, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Jadi gini, Rasulullah jadi imam, makmum di belakang, pegang senjata, sholat, sampai sujud, kemudian bangun, berarti 1 rakaat kan? Maka yang ini makmum ini pindah ke belakang, ngadapin musuh. Jadi perang lagi. Jadi habis dia sujud 1 rakaat baru belum salam nih, berdiri langsung senjatanya dihajar, pindahin, tutut gitu ya. Kalau pistol itu sholat khauf tuh 1 rakaat baru. Ya. Jadi ini dasar dari Quran dulu. Nanti hadisnya pelaksanaannya agak beda ya. Lalu apa tuh? Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu mereka sholat sama-sama kamu. Jadi tadi ini Pak Karim imam, ini Pak Luli dan rombongan berempat. Udah 1 rakaat, bangun imamnya kan, Rasulullah bangun gitu. Kata Allah, ini hendaklah mundur. Yang rombongan pertama, saat pertama mundur, perang. Datanglah rombongan yang belum sholat, ikut sholat sama kamu. Jadi Rasulullah nunggu, begitu berdiri, Allahu Akbar kan, tangannya begini lagi, nunggu dulu, orang-orang datang. Bayangin tuh, kisruhnya sholat khauf tuh. Udah kan, datang orang-orang. Lalu, kata Allah, wal yakhuzu hisrahum wa aslihatuhum. Dan hendaklah mereka bersiap siaga juga menyandang senjata, ya kan?
Jadi hendaklah orang yang rombongan kedua tadi juga tetap menyandang senjata. Ikut dia sholat sama Rasulullah. Selesai sholat, mereka semuanya buyar lagi untuk perang. Gimana itu yang tadi kan masih 1 rakaat. Dan itu juga masih 1 rakaat. Ada keterangannya dalam hadis nanti. Ini dulu. Dasarnya ini dulu. Lalu Allah tutup dengan wa'dal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum. Orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Ya. Terus fayamiluna alaikum mailatau wahidah. Lalu mereka akan menyerbu kamu sekaligus. Jadi Allah bikin syariat gantian salat tuh nerangin bahwa orang kafir tuh pengen kamu lengah. Senjata kamu taruh, terus kamu tidur-tiduran, harta kamu tuh diambil semua, senjatamu diambil semua gitu, ya. Lalu mereka akan masuk menyerbu sekali, wahidah, sekali aja udah kamu repot. Terus wala junaha alaikum in kana bikum azam min matorin au kuntum mardo an tadaul aslihatakum. Tapi nggak ada dosa bagi kamu, nggak ada halangan. Kalau kamu taruh senjata kamu, jadi mau sholat khauf, senjatanya ditaruh aja. Kalau dalam keadaan kamu terhalang hujan, ya, kesusahan karena hujan nih, atau karena kamu sakit. Jadi ini keringanan lagi nih. Tadi kan suruh pakai senjata sholatnya. Bayangin kalau orang pegang panah gitu, Allahu Akbar, ya Allah, bilang. Nah, tapi nggak dosa juga sih kalau kamu taruh senjata kamu. Asalkan lagi keadaan hujan, ya, atau kamu sakit, ya, kena tembak musuh gitu, kamu tetap sholat, ya senjatanya taruh dulu lah. Rinci ya Allah ini, ya. Udah ya, udah jelas. Wa khuzu hizrakum innallaha a'adda lil kafirina azabam muhina. Dan siap-siagalah kamu, sungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Itu jelas ya. Jadi salat khauf diturunkan kepada kaum mukminin ketika itu adalah di perang, di beberapa perang, di antaranya di Najd, perang Usfan, Hunain dan sebagainya gitu. Intinya kata Quran, ketika waktu belum turun ayat ini, kan Rasulullah kan menjamak semuanya. Minggu kemarin dulu di Isya itu sholat zuhur, suruh kopat lagi Bilal, sholat lagi asar, sholat lagi maghrib gitu. Sekarang turun ayat ini nih, di perang lagi. Gini Muhammad, kalau kamu di tengah-tengah sahabatmu ketakutan karena masih dalam suasana perang, ada panah ngalir, maka hendaklah kamu sholat bersama satu golongan yang menyandang senjata. Nah itu intinya begitu, ya. Setelah mereka sujud bersamamu, lalu kamu berdiri, maka hendaklah mereka mundur berperang lagi. Hendaklah datang segolongan yang belum sholat ke belakang kamu, ikut sholat bersamamu. Sudah itu buyar perang semua. Kan tadi intinya kosor. Kok kosornya jadi serokaat? Nah, nanti diterangin. Tapi intinya itu dulu. Tapi kata Allah begitu. Tapi kalau bawa senjata tuh repot, karena hujan karena sakit itu, nggak apa-apa, nggak dosa. Nggak usah pakai senjata gitu. Yang penting kayak gitu caranya ya. Gitu. Mau ngomong begitu Allah sebenarnya gitu. Nah, hati-hati tapi. Soalnya kalau kamu nggak bawa senjata, musuhmu itu tahu lengah kamu, maka dia akan menyerbu kamu dengan sekali serbuan, udah fatal. Jadi Rasulullah tuh orang yang paling dibela oleh Allah. Tapi nggak dibela diusir semua musuhnya, enggak. Ya tetap suruh perang juga. Suruh ngadepin masalah. Kan masalah tuh. Dengan cara sholat khauf. Artinya, Anda kesusahan kayak apa, tetap mesti sholat. Jangan alasan lu mentang-mentang lu lagi perang, jihad gitu nggak sholat. Nah, ini juga jadi introspeksi. Anda ikut-ikut demo itu, ya sholat juga. Yang demo, Allahu Akbar, nggak sholat. Ya kan? Gitu, hati-hati lah. Nah, seperti itu. Itu adalah tuntunan sholat khauf dari Allah di Al-Quran. Sekarang gimana Nabi melakukannya? Ya ini maaf, karena ini agak banyak caranya, jadi hadisnya agak jelimet. Ya, mudah-mudahan kita bisa bahas. Makanya khusus malam ini sholat khauf. Dan sholat di atas kendaraan, karena sholat di atas kendaraan juga sholat khauf. Sholat khauf juga, sholat khauf yang gawat. Jadi sholat khauf itu nanti dibagi 3, sholat khauf yang begini, yang tadi gantian, sholat khauf di atas kendaraan, dan sholat khauf sambil jalan. Sambil jalan, Pak.
Ini ngadepin musuh sambil jalan. Sholat. Allahu Akbar. Sambil bilang kalimat gitu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Enggak gitu, enggak itu isyarat doang. Tapi sambil jalan. Ya, Bapak mau tahu kan? Ya. Mudah-mudahan mau tahu. Ya, Pak Tom diambil terus. Kita mulai. Tata cara sholat khauf berpatokan pada surat An-Nisa tadi. Pertama-tama kesaksian dari Huzaifah dan Ibnu Abbas. Huzaifah itu sahabat Rasulullah ya. Pertama-tama kesaksian dari Huzaifah dan Ibnu Abbas. Apa kata mereka di hadis nomor 1 itu kita lihat. Kesaksian Huzaifah dan Ibnu Abbas. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat khauf dengan mereka 1 rakaat dan dengan mereka yang lain 1 rakaat. Kayak tadi kan? Dan mereka tidak mengkodok. Kesaksian Huzaifah dan Ibnu Abbas ya. Soalnya di situ disebut lagi hadis serupa diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Abbas. Jadi kesaksian mereka berdua mengatakan bahwa mereka cuma salat 1 rakaat, Nabi yang 2 rakaat. Nabi 2 rakaat full dong. Ya, rombongan pertama 1 rakaat langsung perang, rombongan kedua 1 rakaat langsung perang. Saya dari mereka, nggak apa-apa. Itu kesaksian dari satu point of view aja, dari satu sudut pandang, ya kan? Itu kesaksian dari Huzaifah dan Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat kesaksian dari Saleh bin Khalwat, hadis nomor 16. Bukan hadis nomor 16. Sebelum dibaca hadis nomor 16, pelan-pelan ya kita lihat ya. Dari Saleh bin Ibnu Khawat radhiyallahu anhu, dari seorang yang pernah sholat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Zatir Riqa, bahwa sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaris bersama beliau dan sekelompok lain menghadapi musuh. Kita nggak tahu nih kelompok lain ada di mana. Apakah ada di depan Nabi? Apakah ada di belakang? Kita nggak tahu. Ya, lihat ya. Lalu beliau sholat bersama mereka, kelompok yang berbaris 1 rakaat. Kemudian beliau tetap berdiri dan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing. Ya kan? Lalu mereka bubar dan berbaris menghadapi musuh. Datanglah kelompok lain dan beliau sholat 1 rakaat yang tersisa. Kemudian beliau tetap duduk dan mereka meneruskan sendiri. Lalu beliau salam bersama mereka. Kita lihat sekarang. Cara rincinya begini. Rasulullah manggil 1 kelompok sholat. Allahu Akbar. Selesai kan? Sujud yang di rakaat pertama kan bangun Rasulullah. Maka yang lain bubar kayak tadi di Quran. Yang lain bubar langsung perang. Tapi sambil perang yang lain menyelesaikan 1 rakaatnya sendiri-sendiri. Enggak berjamaah. Sambil perang, ya iseng, dor gitu ya. Allahu Akbar. Sampai salam sendiri. Oke? Sendiri-sendiri. Jadi tetap mereka sholat 2 rakaat, tapi di tempat buyar gitu loh Pak. Enggak berjamaah. Lalu datanglah kelompok kedua. Kan sholat. Ya, sama Rasulullah. Rasulullah belum salam, tahiyat, belum salam. Kelompok kedua dibiarkan meneruskan. Ya, jadi kan Rasulullah tahiyat. Maka kelompok kedua kemudian naik dong. Ini kan, dia kan ikut di rakaat kedua nih. Takbir kan, gitu. Nah, Rasulullah tahiyat, yang di belakangnya naik. Sampai selesai tahiyat, maka Rasulullah memperkirakan mereka sudah selesai bacanya, Rasulullah salam sama-sama mereka. Jadi mereka 2 rakaatnya adalah seperti masbuk gitu loh. Paham ya? Itu cara yang disaksikan oleh Saleh bin Khawat. Ini maaf nih agak rumit ya, tapi enggak rumit amat kan? Enggak rumit, biasa aja kan? Ya, jadi rakaat pertama Rasulullah sama rombongan pertama ketika Rasulullah berdiri di rakaat kedua, mereka bubar, ngelesain rakaatnya masing-masing sambil perang. Oke? Lalu Rasulullah melanjutkan dengan rombongan kedua, tapi ketika Rasulullah duduk tahiyat, Rasulullah nunggu. Karena mereka berdiri untuk rakaat kedua kan? Lalu mereka udah tahiyat, Rasulullah salam, mereka ikut salam. Nah itu kesaksian Saleh bin Khawat dari
satu kejadian. Kejadian lainnya hadis nomor 9 dari Saleh bin Khawat juga. Ini agak berlainan walaupun sama, ya. Dari Saleh bin Khawat bahwa Sahal bin Abu Hasmah menceritakan padanya bahwa salat khauf adalah, hendaklah seorang imam berdiri bersama sekelompok dari sahabatnya, sementara kelompok yang lain berdiri menghadap musuh. Oke? Jadi hendaklah satu kelompok sama imam sholat, kelompok lain sama musuh. Imam lalu sholat 1 rakaat dan sujud bersama orang yang bersamanya. Kemudian ia bangun imam hingga ketika posisinya telah berdiri tegak, kelompok yang sholat bersamanya menyempurnakan sholat dan sisa sendiri-sendiri. Jadi nggak langsung perang, tapi waktu Rasulullah bangun, Rasulullah tuh nggak nerusin rakaat kedua dulu, mereka yang nerusin. Ini paham nggak? Paham nggak? Paham nggak, Pak Tom? Jadi Rasulullah bangun di rakaat kedua. Nah, mereka juga bangun, gitu kan? Jadi hingga Rasulullah udah tegak, kelompok yang sholat bersamanya menyempurnakan sholat sendiri-sendiri. Rasulullah tidak sampai salam. Jadi Rasulullah tetap berdiri aja gitu sebagai imam. Tapi yang di belakangnya itu terus ruku, sujud, sampai tahiyat, salam, baru pergi perang. Sementara Rasulullah tidak. Rasulullah masih 1 rakaat, mereka udah selesai. Paham ya? Nah, terus mereka kemudian ia bangun hingga ketika posisinya telah berdiri tegak, kelompok yang sholat bersamanya menyempurnakan rakaat sendiri, mereka salam dan pergi menghadapi musuh. Sedangkan imam masih dalam keadaan berdiri, ya kan? Kemudian kelompok yang belum sholat datang, mereka takbir di belakang imam. Jadi Rasulullah itu berdiri terus nungguin yang kelompok kedua hingga imam meruku dan sujud bersama mereka. Setelah itu imam salam. Nah, ini Rasulullah nggak tahiyat nunggu, tapi Rasulullah salam. Sedangkan belakangnya kan baru aja 1 rakaat. Paham? Rasulullah salam, sementara mereka kembali berdiri dan ruku sendiri-sendiri menyempurnakan sholat, baru mereka kemudian salam. Ama yang tadi agak lain kan? Agak lain. Udah pusing-pusing sendiri deh Pak, saya juga pusing perang ini. Tapi kan perlu kita pelajarin, siapa tahu kita perang gitu. Jadi yang kedua ini, Rasulullah sholat, terus sahabat sholat. 1 rakaat selesai, Rasulullah berdiri terus. Nggak mimpin jadi imam, mereka sendiri ruku, sujud, segala macam, sampai salam, mereka bubar, datang kelompok lain, Rasulullah baru udah mulai ruku, mereka ikut ruku. Tapi Rasulullah salam. Yang tadi yang pertama Rasulullah nggak salam duluan, tapi nunggu di tahiyatnya sampai mereka tahiyat baru salam sama-sama. Ini enggak, Rasulullah salam sendiri, mereka bangkit lagi untuk rakaat kedua. Paham ya? Aduh, alhamdulillah kalau paham. Nggak berjamaah dalam. Ya itu dia. Tadinya sholat jamaah tadinya, tapi kemudian karena khauf, kosornya dibuat seperti itu. Yang rakaat pertama berjamaah ya. Yang rakaat kedua enggak sendiri. Enggak, sendiri-sendiri. Itu pun juga gitu kelompok kedua. Dia berjamaah di rakaat kedua, ya kan? Rasulullah terus sendiri salam, yang lain bangkit lagi. Ya, mau dipraktekin pada keliru, ya udah dah. Udah ada kan zaman sekarang katanya. Di Palestina masih begitu, Pak. Kalau Bapak lihat di YouTube. Palestina. Apa? Kita lihat sekarang versi dari Ibnu Umar. Tadi kan Saleh bin Khawat. Sekarang Ibnu Umar. Hadis nomor 12. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku berperang bersama Rasulullah SAW di jalan menuju Najd. Kami menghadapi musuh dan berbaris menghadapi mereka. Maka berdirilah Rasulullah SAW dan sholat bersama kami. Sekelompok berdiri bersama beliau dan sekelompok lain menghadapi musuh. Oke. Beliau sholat 1 rakaat dengan kelompok yang bersama beliau dan sujud 2 kali. Artinya kan 1 rakaat. Kemudian mereka berpaling menuju tempat kelompok yang belum sholat. Lalu mereka datang dan beliau sholat 1 rakaat dan sujud 2 kali. Ini yang kelompok pertama, bedanya sekarang jemput yang kelompok kedua. Sholat. Ngerti ya? Ya itu genting-gentingnya keadaan lah, ya. Ya kan?
Jadi istilah gini, Rasulullah sama kelompok pertama sholat, kelompok kedua perang. Rasulullah berdiri di rakaat kedua, kelompok pertama tukar tempat sama kelompok kedua. Kayak tadi, kelompok pertama jadi perang. Ya, terus Rasulullah dan kelompok kedua boleh sholat bareng gitu. Oke? Ya, itu dulu tadi ya. Terus juga dari Ibnu Umar hadis nomor 3 lihat. Iya. Ya, tapi yang nyaksiin lain-lain ya. Lihat dari nomor 3. Dari Az-Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan padaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, nah, Ibnu Umar kan, aku pernah mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW menuju Najd. Kemudian kami berhadapan dengan musuh dan berbaris untuk menghadapi mereka. Kemudian Rasulullah SAW berdiri melakukan salat bersama kami. Lalu sekelompok di antara kami bersama beliau dan kelompok yang lain menghadapi musuh. Oke? Ya, Rasulullah SAW salat dengan 1 ruku dan 2 sujud bersama orang bersamanya. Kemudian mereka pergi menempati posisi kelompok yang belum melakukan salat. Dan kelompok yang belum salat datang. Kemudian beliau ruku bersama mereka 1 ruku dan 1 sujud. Kemudian beliau mengucapkan salam. Lalu setiap orang muslimin berdiri dan melakukan ruku sendiri-sendiri dan sujud 2 kali. Hampir sama sama yang udah tadi. Yang pertama tadi. Jadi ya itu aja. Pokoknya udah rakaat kedua, yang pertama pergi tukar tempat sama yang kedua datang. Oke? Tapi tetap mereka kemudian menyelesaikan 2 rakaat ya. Sendiri-sendiri juga. Itu dari Ibnu Umar. Sama Ibnu Umar juga baca hadis nomor ke-18. Bukan hadis nomor 18. Nah ini hampir mirip semua ya, lihat ya. Dari Malik bin Nafi, bahwa Abdullah bin Umar ditanya tentang sholat khauf. Dia lalu menjawab, seorang imam maju bersama sekelompok orang. Maksudnya Rasulullah nih. Lalu sholat 1 rakaat bersama mereka. Sedangkan kelompok lain yang berada di antara imam dengan musuh. Nah, kelompok lain berada di antara imam dan musuh. Imam kan di depan. Kelompok lain tuh di depan Rasulullah. Musuh di sono. Paham? Ini lain nih, agak lain nih. Ya, Rasulullah sholat, tapi di depannya ada kelompok yang lagi perang sama musuh. Ini kelompok yang sholat nih, gitu ya. Nah, gua kagak tahu dah. Puyang baca hadis itu. Ya. Seorang imam maju bersama kelompok orang lalu sholat 1 rakaat bersama mereka. Sedangkan kelompok lain yang berada di antara imam dengan musuh belum mengerjakan sholat. Jika orang yang sholat bersama imam telah selesai, mereka mundur ke tempat orang yang belum sholat. Jadi mereka mundur terus langsung maju. Ya, namun mereka belum salam. Jadi belum salam. Karena mungkin diduga 1 rakaat baru. Ya, mereka terus ke sana buat gantiin tempat. Kelompok yang belum salat maju dan salat bersama imam 1 rakaat. Truk. Imam kemudian pergi. Jadi imam Rasulullah habis salam pergi aja udah. Ya nggak mungkin Rasulullah istirahat kan, pasti perang kan. Imam pergi karena telah mendapatkan 2 rakaat. Maka setelah imam pergi, kedua kelompok tersebut, kelompok pertama, kelompok kedua, semuanya berdiri menyempurnakan salat mereka 1 rakaat. Sehingga setiap kelompok itu telah menyempurnakan 2 rakaat. Nah ini beda. Jadi Rasulullah pergi, kelompok pertama yang lagi perang, gabung lagi sama kelompok kedua, menyelesaikan sendiri. Oh, salat bareng gitu, Rasulullah nonton nih. Bagus nih barisan gitu. Bingung. Ya udah, nggak usah dibingungin deh. Mau begitu keadaannya. Kalau yang tadi kan beda nih, udah masing-masing. Sekarang enggak. Mereka yang belum salam tadi, nyempurnain 1 rakaat lagi bersama kelompok yang tadi. 1 berdua. Ya. Ini kadang-kadang kalau saya lihat banyak ini sikon ya. Iya sikon pasti. Ini pasti kondisional. Dan itu pasti musuhnya begini. Ini orang lagi ngapain gitu. Akhirnya nggak jadi. Ditontonin kali. Ya. Apa musuhnya udah nggak ada, gitu. Lanjutin sholat. Ya nggak tahu itu. Hadis nomor 10. Yang lagi dari Ibnu Umar nih. Dari Az-Zuhri juga. Dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW pernah salat khauf bersama kami. Mula-mula 1 kelompok pasukan mengikuti beliau salat 1 rakaat. Sedangkan kelompok yang lain berjaga-jaga menghadap ke arah musuh. Setelah selesai 1 rakaat, kelompok pertama pergi berjaga-jaga menggantikan kelompok kedua. Sedangkan kelompok kedua salat bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai salat, masing-masing rombongan menyempurnakan salat mereka 1 rakaat lagi. Sama ini. Cuma saya duga yang dari Muslim ini, karena saya baca syarahnya hadis Muslim, kelompok kedua ngadep ke belakang.
ngadep ke belakang. Nah, sehingga ketika selesai itu satu rakaat, yang ini kemudian ngadep belakang, ini ngadep sini gitu. Anda bayangkanlah situasinya kayak apa itu. Mungkin kalau sekarang pakai siap, berat, apa, ya tukar tempat apa gitu. Padahal lagi sholat. Rasul tenang aja jadi imam gitu. Oke? Sholat menghadap kiblat mana? Ustaz? Ngadep ini. Ini semua ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Sekarang itu versi Ibnu Umar. Sekarang versi Jabir bin Abdullah. Hadis nomor 14. Nih, ini agak lain nih. Ini yang dimaksud sama Dede minggu lalu kali. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah salat khauf bersama Rasulullah SAW. Kami berbaris 2 barisan. Nah, oke. Satu barisan di belakang Rasulullah. Ya, terus Rasulullah SAW sedang musuh berada di antara kami dan kiblat. Ya, jadi musuh di depan. Ketika Nabi takbir, kami semua ikut takbir. Kemudian beliau ruku dan kami semua ikut ruku. Ketika beliau mengangkat kepala iktidal dari ruku, kami semua mengangkat kepala. Jadi semuanya ikut, 2 baris itu semua ikut sampai iktidal. Oke? Tapi, nah, kemudian beliau sujud bersama barisan yang ada di belakangnya. Saf satu ikut sujud, barisan lain nggak ikut sujud. Nah, ini deh baru. Jadi Rasulullah Allahu Akbar sujud, saf pertama ikut sujud, saf kedua enggak. Berdiri. Posisi tidak tadi itu. Posisi tidak kan? Pakai senjata. Tapi ketika kemudian ditulis dulu ya. Kemudian beliau sujud dan sujud. Kemudian beliau sujud dan sujud pula barisan pertama, ya kan? Ketika mereka berdiri, sujudlah barisan kedua. Jadi Rasulullah sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, ya kan? Bersama yang di belakangnya saf pertama. Rasulullah naik rakaat kedua, yang barisan kedua baru ikut sujud. Baru sujud, gini, baris. Bingung nggak? Ini ngerti nggak ini? Batam ngerti? Lagi ngitung pakai kalkulator dia, berapa ya musuhnya gitu. Ya, jadi agak anti kayak gini nih. Ya. Lalu Nabi SAW salam dan kami semua ikut salam. Jadi kalau boleh ginilah Pak, nih ini Rasulullah, ya ini yang barisan pertama dengan kedua semua ikut sampai iktidal. Rakaat pertama, Sami Allahu liman hamidah. Tapi begitu Rasulullah sujud, hanya barisan pertama saja yang ikut sujud. Duduk antara 2 sujud. Barisan kedua tetap berdiri. Ketika Rasulullah ke rakaat kedua, barisan kedua baru sujud, ya masing-masing. Terus 2 terus sujud lagi. Terus kemudian ikut berdiri. Sementara yang ini nggak tahu nih udah sampai mana. Tahu-tahu mereka semua ikut salam aja. Jadi ditungguin oleh Rasulullah. Ngomong gitu. Jadi rakaat barisan pertama tidak ikut perang. Ikut lengkap sama Rasulullah. Barisan kedua yang jaga-jaga. Bang? Udah deh paham aja deh, ngangguk aja nggak apa-apa biar saya seneng. Ya. Iya. Gimana dah terserah. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Telah menceritakan pada kami Abu Zubair dari Jabir, dia berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Juhainah. Mereka menyerang kami dengan serangan yang dahsyat. Dahsyat loh ya. Ketika kami menunaikan salat zuhur, orang-orang musyrik berkata, seandainya kita menyerang mereka, pasti kita akan mengalahkan mereka. Kata orang musyrik nih. Maka malaikat Jibril memberitakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun memberitakan pada kami. Para sahabat mengatakan bahwa akan tiba kepada mereka satu sholat yang lebih mereka senangi daripada anak-anak. Gitu. Jadi kayaknya ada sholat yang asik nih, gitu katanya. Jibril bilang gitu. Ya. Ketika waktu asar tiba, beliau memberikan kami itu sholat dalam 2 saf. Sementara orang-orang musyrik berada di antara kami dan kiblat. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan kami pun ikut bertakbir. Beliau ruku, kami pun ruku. Kemudian beliau sujud, kami pun sujud. Lalu saf pertama mundur. Nah ini. Dan saf kedua maju. Ini tukar posisi nih. Mundur, maju. Untuk berdiri di tempat saf pertama. Benar Rasulullah SAW bertakbir, kami bertakbir. Dan beliau ruku, kami pun ruku. Lalu beliau sujud dengan itu saf pertama, sedangkan saf kedua tetap berdiri. Jadi intinya begini. Ini
ini agak lain nih. Ketika saf pertama ikut, ya, ikut kan sama Rasulullah ya. Saf kedua ternyata nggak sholat. Nggak sholat. Jaga-jaga dong, ya kan? Di sini jaga-jaga, ya kan? Ya, Rasulullah ruku, orang ikut ruku saf pertama, sujud ikut sujud. Lalu saf pertama mundur, baru saf kedua maju untuk ikut sholat lagi. Untuk mulai sholat, saf yang pertama jaga-jaga, paham ya? Karena dia udah tukar tempat kan, ya. Ya, jadi dibilang di sini, kemudian Rasulullah SAW bertakbir, kami ikut takbir, dan beliau ruku, ikut ruku, beliau sujud diikuti saf pertama, yang tadi saf kedua, sedangkan saf kedua tetap berdiri. Setelah saf kedua sujud, kemudian mereka semuanya duduk, maka Rasulullah SAW mengucapkan salam. Jadi tetap ada barengannya pada waktu tahiyat. Dan gimana nggak tahu deh tuh, ya. Pak Karim mau dipraktekin susah deh ya. Jadi Pak Karim baca aja dah. Ya. Takbiratul ihramnya ada barengannya, salamnya juga ada barengannya lagi. Iya, gitulah kira-kira deh. Ini kan ada beberapa. Iya. Hadis nomor 11. Ayo kita masih garap lagi. Telah diceritakan pada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atta dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, aku pernah ikut menunaikan sholat khauf bersama Rasulullah SAW. Kami berbaris dua saf di belakang Rasulullah SAW, sedangkan musuh berada tepat antara kami dan kiblat. Ya, di hadapan kami. Mula-mula Nabi SAW bertakbir, lalu kami semua ikut bertakbir. Kemudian beliau ruku, kami pun ruku semua. Kemudian beliau i'tidal, kami pun bangkit semuanya. Setelah itu beliau turun untuk sujud bersama-sama dengan saf yang pertama, sedang saf kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Ketika Nabi SAW bersama saf pertama telah selesai sujud dan telah berdiri, baru saf kedua turun untuk sujud dan mereka terus bangun kembali. Setelah itu saf kedua maju ke depan, sedang saf pertama mundur. Kemudian Nabi SAW ruku dan kami ruku. Maksudnya yang saf pertama ruku ya. Kemudian beliau bangkit dari ruku, lalu kami bangkit pula. Kemudian beliau turun untuk sujud di saf yang berada di belakang beliau. Sedangkan saf yang setelahnya, yang tadi saf pertama, tetap berdiri untuk menjaga-jaga ke arah musuh. Ketika Nabi SAW yang berada di belakangnya telah selesai sujud, barulah saf yang kedua turun untuk sujud. Kemudian Nabi SAW ucapkan salam, dan kami semua ucapin salam. Jadi tahiyatnya dibarengin pokoknya. Tapi giliran ruku dan sujudnya lain-lain. Rakaatnya lain-lain. Ya. Nggak apa-apa, agak bingung ya. Hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Ya nanti dibaca lagi di rumah lah. Ini kan cuma dibacakan oleh saya aja. Telah mengabarkan padaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir telah mengabarkan kepadanya bahwasanya dia pernah sholat khauf bersama Rasulullah SAW. Mula-mula beliau sholat 2 rakaat bersama dengan salah satu dari dua pasukan. Lihat baik-baik. Mula-mula beliau 2 rakaat bersama satu pasukan. 2 rakaat full. Oke? Ya. 2 rakaat bersama satu pasukan. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan pasukan yang lain. Sehingga beliau SAW mengerjakan sholat 4 rakaat, di mana beliau mengerjakan sholat bersama masing-masing pasukan 2 rakaat. Ini lain lagi. Ya, jadi enggak kosor, tapi beliau 2 kali. Kosor rumahmu ini mana kosor? Nabi itu. Enggak, Rasulullah juga kosor kan. 2 rakaat dulu sama pasukan ini. Iya, 2 kali. Habis itu Rasulullah pindah lagi 2 rakaat sama pasukan lain gitu. Enggak kayak tadi, full. Dua kali sholat dong Rasulullah. Enggak apa-apa, yang satu sedekah. Enggak apa-apa, boleh. Memang benar-benar ringan, benar ringan. Ya, dibuat ketawa aja dah, ini syariat ya. Sholat itu ada sebab apapun. Kenapa? Karena terlambat tuh. Ada yang sedekah gitu, ada yang imam ini. Oh iya ada, kalau itu ada. Syariatnya ada. Sholat fardu. Jadi kalau bisa, jangankan gitu Pak. Kita yang udah sholat di rumah, fardu, sampai di masjid kita mau nongkrong nih, ceritanya, subuh. Kok dia masih sholat? Kita ikut sholat. Yang satu tadi dihitung fardu, yang ini dihitung kita sholat sunnah. Gitu. Ya, itu. Nah, ada 2 versi. Satu versi sama dengan Jabir, satu versi dengan Shalih bin Khawat. Versi Abu Ayas, hadis nomor 5. Itu sama dengan Jabir. Hadis nomor 5, lihat. Dari Abu Ayas Az-Zuraqi, dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW di Usfan. Sedangkan waktu itu kaum musyrikin berada di bawah komando Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid nih. Ini kan akhirnya jadi pahlawan Islam. Dia tadi musuh. Lalu kami mengadakan sholat zuhur.
Maka orang-orang musyrik berkata, sungguh kita telah lengah, kita telah lalai. Alangkah baiknya sekiranya kita serang mereka ketika mereka tengah mengerjakan sholat. Lalu turunlah ayat mengqasar sholat antara zuhur dengan asar. Ketika waktu asar telah tiba, Rasulullah SAW berdiri menghadap kiblat, sedangkan orang musyrik berada di hadapannya. Bayangin tuh Rasulullah masang badan. Sementara satu saf berada di belakang beliau. Kemudian ada juga di belakangnya satu saf lagi. 2 saf ya. Lalu Rasulullah SAW ruku, mereka juga ikut ruku, lalu beliau sujud dan saf di belakang mereka ikut sujud. Sementara saf keduanya masih tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Setelah saf pertama selesai sujud 2 kali dan berdiri, barulah saf yang berikutnya sujud. Setelah itu saf yang ada di belakang beliau mundur menempati saf yang kedua. Sedangkan saf yang kedua maju ke depan menempati saf pertama. Kemudian Rasulullah SAW ruku, mereka ikut ruku, sujud, lalu sujud dan saf yang di belakang mereka ikut sujud. Sedangkan saf yang di belakangnya, saf kedua tetap berdiri berjaga-jaga. Ketika Rasulullah SAW duduk, maka saf kedua sujud. Kemudian mereka semuanya duduk, lalu beliau memberi salam dan mereka bersalam. Cara salat seperti ini dikerjakan di daerah Usman, juga pernah dikerjakan di Bani Sulaim. Ini dari Abu Daud dan Darimi, sama dengan Jabir tadi sebenarnya. Satu lagi, versi Sahal bin Abu Hasmah sama dengan yang pertama tadi, yang Soleh bin Khawat. Hadis nomor 15. Dari Sahal bin Abu Hasmah bahwasanya Rasulullah SAW pernah salat khauf bersama para sahabatnya. Maka beliau membariskan mereka menjadi 2 saf di belakangnya. Kemudian beliau salat 1 rakaat bersama saf yang tepat berada di belakang beliau. Setelah menunaikan 1 rakaat, mereka pun berdiri dan terus berdiri hingga saf kedua selesai salat 1 rakaat. Setelah saf kedua selesai salat 1 rakaat, mereka maju ke depan. Sementara saf yang tadinya di depan mundur. Maka beliau salat bersama mereka 1 rakaat. Kemudian beliau duduk hingga saf di belakang salat 1 rakaat. Setelah itu beliau baru salam bersama-sama. Nah, itulah kira-kira salat khauf. Mengambil dasar dari An-Nisa ayat 102 tadi. Ada gantiannya, ada kosornya, ada pegangan senjatanya, ya kan? Dan lain sebagainya. Hehehe. Kelihatannya rada-rada ini, ngureng gitu. Opo iki syariat opo. Ini. Perang Pak. Tadi Iskandar teriak, "Bid'ah lo, enggak bener nih salat begini." Masa diem aja, makmumnya di belakang katanya. Nggak boleh kedulu ini Bang. Tapi yang paling antik yang Jabir tadi, karena ternyata ada juga yang full salat 2 rakaat di sini, terus dia perang, 2 rakaat di sini, terus dia perang. Maaf kalau saya nggak bisa jelasin secara detail karena saya hanya tekstual dan belum pernah ngalamin gitu. Kalau udah pernah ngalamin kan enak kita. Ngalamin. Tekstual betul. Jangan sampai kita Batom. Batom ini orang yang nggak mau ngadepin masalah. Yang lain aja masalah ya kan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bab sholat di atas kendaraan. Kan itu di kurikulum di terakhir tuh. Ditarik ke atas. Sholat di atas kendaraan. Dalam kurung sholat khauf yang gawat. Nah, jadi sholat di atas kendaraan itu sebenarnya sholat khauf yang gawat. Yang lebih gawat dari perang dahsyat itu. Jadi terpaksa di atas kuda. Ya. Dan perlu dicatat, sholat di atas kendaraan adalah sholat di atas kendaraan yang berjalan. Sholat di atas kendaraan yang berjalan maju. Jadi bukan sholat di atas kendaraan, tapi diam kendaraannya. Mau enak bener, mau ngapain lo? Ya. Jadi yang dimaksud sholat di atas kendaraan adalah sholat di atas kendaraan yang maju, yang sedang berjalan. Baik dia disupirin maupun tidak disupirin, maupun bawa sendiri ataupun dibawa orang lain gitu loh. Kira-kira begitu. Kalau zaman dulu kan kuda apa unta bisa 2 orang gitu. Ini safar ya, sholat safar. Belum. Sholat khauf, tapi sholat di atas kendaraan sekarang. Sholat khauf yang gawat. Ya. Oke. Dalil dari Qur'annya Al-Baqarah 239. Buka. Al-Baqarah 239. 239. Ya. Maaf ya sahabat sekalian, kalau hari ini ngajinya rada bingung. Sama sholat perang, kita bingung. Sholat di atas kendaraan termasuk nomor 6 Ustaz ya? Apa itu? Iya, iya. Nomor 6 ditarik ke atas. Ya. Sama sama sholat khauf ini berarti ya? Iya, ditarik aja. Jadi besok tinggal sholat safar
dan sholat jamak, ya kan? Ya. Yang masih sisa. Minggu depan aja itu deh. Ya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Dasarnya itu. Khiftum di sini sama dengan khiftum tadi. Takut musuh, takut orang kafir, ya kan? Ya, artinya begitu. Maka boleh sholat sambil berjalan atau berkendaraan, ya kan? Tapi syaratnya faiza amintum fazkurullaha kama 'allamakum. Ya. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, maksudnya sholatnya lagi normal lagi sebagaimana Allah mengajarkan pada kamu. Malam takunu ta'lamun, apa yang belum kamu ketahui. Jadi syaratnya di atas kendaraan itu karena takut. Karena keadaan khiftum, keadaan perang yang gawat sekali. Atau sekarang keadaan situasinya, ya kalau sekarang nanti, ya bukan hanya perang, segala macam lah di kendaraan ya. Jangan pulang kampung lebaran terus sholat di kendaraan. Yo, banyak mau sholat di kendaraan. Oh, macet itu sambil begini aja. Allah. Jangan begitu ya. Ini dulu karena takut. Dalil yang hadisnya sekaligus menjelaskan caranya gimana, kita lihat ya. Dan diduga bahwa ini kita lagi bicarain kan namanya sholat fardu. Tapi sholat fardu nanti sebetulnya gini, sholat di atas kendaraan nanti ternyata contoh dari Rasulullah, nggak pernah Rasulullah sholat fardu, hanya diduga saja. Rata-rata kalimatnya Rasulullah sholat sunnah di atas kendaraannya. Jadi ini gimana saya nggak tahu, tapi intinya nanti ada bahwa sholat di atas kendaraan itu dibolehkan dengan cara-cara tertentu lah gitu ya. Kalau udah nggak khiftum, nggak takut gitu ya. Tapi intinya sebetulnya kita lagi bicarain kan sholat fardu. Nah, ada satu hadis yang menjelaskan diduga ini sholat fardu nih gitu. Kita lihat hadis nomor 4 ya. Dari Musa bin Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar dia berkata, saudara Rasulullah SAW pernah mengimami sholat khauf. Mula-mula beliau sholat dan bla 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 gitulah kira-kira ya. Siapa yang digaris? Fa iza kana khaufun aktsara min zalik fasolli raqiban au qa'iman tumi'u ima'a. Apabila situasi keamanan lebih parah dari itu, maka beliau sholat di atas kendaraan atau sambil berdiri dengan cara menggunakan isyarat kepala atau mata. Naik kuda nih. Naik kuda dulu. Ini kendaraan dulu ya. Yang berjalan ntar. Naik kuda atau naik onta nih. Bahayanya gawat karena lagi gawat banget itu. Maka waktu sholat masuk tetap kosor. Kiblat udah nggak usah udah nggak usah dipertimbangkan. Maka sholat dengan isyarat kepala atau mata. Saya sedang takbiratul ihram sekarang. Sedang Fatihah. Sedang ruku. Sedang sujud. Kayak gitu. Gua caranya bingung kan. Loh sekarang kan aneh gitu. Jemaah haji tayamum terus di pesawat sambil duduk. Udah sholat? Udah. Pakai cara apa? Cara ulama. Gitu. Kacau dah. Jadi begitu. Nah, diduga ini sholat wajib, ya kan? Fardu. Nanti kita masuk ke dalam hadis-hadis di mana Rasulullah tidak pernah sholat menceritakan Rasulullah sholat di atas kendaraan, sholat wajib, selalu sholat sunnah. Tapi ada satu hadis yang bukan Rasulullah melakukan. Ibnu Umar melakukan itu, lalu dia berkata, Rasulullah pernah melakukan ini. Nah, kalimatnya melakukan sholat dan sholat witir. Nah, seolah-olah jadi sholat yang dimaksud sholat fardu juga. Ya, kita lihat hadisnya. Nomor 19. Hadis nomor 19. Telah diceritakan pada kami Musa bin Uqbah dari Nafi berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengadakan sholat di atas hewan tunggangannya dan juga sholat witir. Dan dia mengabarkan kami bahwa Nabi SAW mengerjakan pula. Kata-kata sholat di sini
yusolli adalah sholat fardu. Diduga. Ya, Bukhari nggak menerangkan nih. Diduga ini sholat fardu. Oh, dan sama witir nih. Nah, berarti malam nih. Kendaraan lagi jalan, Rasulullah sholat dulu isya kali, terus witir. Tanpa turun. Nah, gimana caranya? Ya, apa tadi pakai isyarat kepala dan mata? Wallahu a'lam. Ya, Bapak jangan tanya caranya gimana, Tat? Nggak tahu. Ya, Boleh sholat di kendaraan. belum selesai saya. Masih banyak contoh, ntar baru. Ya. Nah, ini Bapak kedua kalinya nggak sabar ya. Bapak tentunya mau bikin kopi dan ambil martabak. Ya. Saya bilang jangan tanya dulu. Nggak percaya. Nah, Asin nih. sekarang kita lihat hadis-hadis yang menerangkan Rasulullah sholat sunnah di atas kendaraan. Pertama, versi Muslim. Hadis nomor 6. Ntar versi Bukhari habis itu. Versi Muslim dulu. Ya, dari Ibnu Syihab. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Dia bercerita padanya bahwa ayahnya pernah mengabarkan kepadanya, ya, jadi ayahnya ayahnya Amir bin Rabi'ah, bahwa dia pernah menyaksikan Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah malam, ya, subhata bil laili, sunnah malam, dalam perjalanan di atas punggung kendaraannya, ke arah manapun kendaraan itu menghadap. Jadi, tadi kita kumpulkan, qashar boleh, isyarat boleh, nggak usah ngadep kiblat boleh. Tapi sholatnya, ya tadi kalau lihat hadis itu, boleh sholat wajib. Sholat sunnah juga, sholat sunnah malam. Tahajud bayangin. Kok di atas kendaraan? Doanya kan goyang-goyang. Ya Allah. Ya. Atau versi Bukhari, hadis nomor 13. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwasanya Amir bin Rabi'ah, maksudnya itu tadi kan, bapaknya Abdullah, mengabarkan kepadanya, ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW sholat sunnah di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja. Beliau berisyarat dengan kepala beliau. Lalu dia tambahkan, walam yakun Rasulullah SAW yasna'u zalika fi sholatil maktubah. Namun beliau tidak melakukan yang demikian itu dalam sholat wajib. Nah, jadi gimana nih Pak? Kalau Pak Karim tanya, jadi gimana? Boleh nggak sholat di atas kendaraan gitu? Ya sholat sunnah aja Pak, duha gitu. Sholat wajib nggak boleh. Ini keterangan dari si itu, dari Amir bin Rabi'ah. Tapi tadi kan lain lagi tuh hadis sholat dan sholat witir gitu. Ya gitu. Sorry? Kita sholat bisa menghadap kiblat semua arah gitu. Iya, artinya kan kendaraan itu tetap dikendalikan. Dia tetap dikendalikan. Ya. Kemudian kan kalau di depan jurang kan mesti dibelokin. Berarti kan maksudnya mungkin dia akan waktu dari sholat itu kan dia ngadap, mungkin yang dihadap itu Allah. oh iya kalau itunya. Bapak ngomong hakikatnya. Tapi intinya pelaksanaannya bahwa Manapun dia sholat pasti dihadapan Allah. oh iya itu. Tapi kan syarat pertama sholat adalah menghadap kiblat, Pak, rukun. Rukun menghadap kiblat. Itu adalah ketika darurat baru berlaku. Tapi pertama kita lihat fikih sholat apa? Berdiri menghadap kiblat. Mutlak syaratnya. Nah, kalau Bapak bilang, dia manapun Anda berada, dia ada Allah, betul. Tapi tidak bisa dijadikan syariat untuk sholat yang biasa. Ini sholat yang ringan, sholat yang karena keadaan kondisional. Makanya tidak menghadap kiblat nggak apa-apa. Lalu Bapak tambahkan, dimanapun menghadap ada Allah, betul. Tapi tidak bisa itu kemudian dijadikan keringanan bagi sholat yang normal. Tetap mesti menghadap kiblat, ya kan? Iya, gitu. Betul Pak, statement Bapak dalam masalah ini sholat ringan, ya. Umum ya. Dalil umum itu, jadi khusus. Jangan dijadiin umum, justru yang khusus. Atau kesaksian dari Jabir di Bukhari juga, hadis nomor 2. Lihat. Dari Yahya bin Muhammad bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana yusolli tatawwu'a, ngerjain sholat sunnah, ya kan, sambil mengendarai hewan tunggangannya dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Jadi dia tuh ada syariatnya yang disaksikan banyak sahabat, Nabi sholat sambil tetap memegang tali kendaraannya. Ketika dia harus dalam posisi menghindari batu, menghindari jurang segala macam, beliau kan belokin kiblat, jadi kemudian pindah belokin itu. Ya kalau sekarang misalnya kon setir gitu ya, wah, gitu, Allah Akbar, Samiallahu liman hamidah, enggak gitu, enggak itu. Jadi kacau kalau dia arahin di situ. Ya. Nah, itu tadi syariat sholat di atas kendaraan yang tadinya ayatnya Al-Baqarah 29 bilang wa in khiftum. Sehingga ini diduga oleh para ulama ini pasti boleh sholat fardu di atas kendaraan seperti itu dengan isyarat, ya kan, di hadisnya isyarat kepala atau mata karena sambil mengendalikan kendaraan gitu ceritanya itu. Gimana sekarang zaman modern begini? Nah, ada hadis sholat di atas kapal laut, nah, yang tidak khiftum ya, coba lihat hadis nomor 8. Ini juga bisa dipindahin ke bis, kereta api atau segala macam lah ya, pesawat ya. Nabi SAW ditanya tentang sholat di atas kapal, maka beliau bersabda, sholatlah di atas kapal itu dengan berdiri, kecuali bila engkau takut tenggelam. Nah, repot nih. Maksudnya, sholat di atas kendaraan itu udah boleh diringankan, tidak usah ngadep kiblat, karena kapal itu kan bisa kemana-mana, tapi tetap normal pelaksanaannya, kecuali kondisi nggak memungkinkan. Wah, ombak lagi begitu-begitu, ya udah sholat sambil duduk aja. Paham ya? Begitu pula pindahin ini ayat dalil ini ke pesawat, ke bis, ke kereta api, tuh. Sholat sambil duduk. Kiblat nggak usah diurus. Nanya sama ini pilot, kiblat mana nih kira-kira? Ada serong Pak 65 derajat, dia bawa kompas dulu, gitu. Pesawatnya belok, iya loh dia begini sendiri. Pesawatnya ke sono kan, nggak bisa gitu. Wah, udah. Tapi intinya kalau bisa normal. Jadi kita usulkan pada Garuda untuk bikin musola supaya kita berdiri kan, Allah. Atau bis malam PO Express AP Jaya itu ada musola nggak belakang gitu, ada berdiri semua. Bisnya ngerem rusak. Nah itu tadi wa in khiftum, kalau takut maka boleh di kendaraan dan sholatlah sambil berjalan. Yang sambil berjalan ada kisah sahabat Nabi yang disuruh membunuh seorang pengkhianat, nyari pengkhianat, lalu orang yang disuruh bunuh ini ngejar pengkhianat itu, terus dia bilang udah masuk waktu asar nih, kalau saya sholat dulu, maka saya nggak dapat dia, maka saya sholat sambil ngejar. Wah, ngejar penjahat itu sambil ngejar, tapi sholat asar. Hadis nomor 20. Ini yang sambil berjalan ya. Lihat, dari Abdullah bin Anas, dari ayahnya, dia berkata, aku diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencari Khalid bin Sufyan al-Huzali yang berada di sekitar Arafah. Nabi SAW bersabda, pergilah, cari dia dan bunuhlah, karena dia mau berkhianat, mau mengirim pasukan untuk mengajak perang Rasulullah waktu itu. Aku pun pergi memenuhi perintah beliau. Suatu Khalid telah terlihat waktu asar pun masuk. Jadi Khalid udah kelihatan, dicari, udah ketemu, tapi waktu asar masuk. Aku khawatir jika aku terus mengejarnya, nantinya akan terjadi hal-hal yang menghalangi pelaksanaan sholat. Aku pun terus berjalan untuk mengejarnya. Dalam keadaan seperti itu, fantolak tu, ya kan? Dan seperti itu, aku mau jangan sholat dengan cara isyarat sambil jalan loh. Ya, setelah aku mendekatinya, dia bertanya, siapakah Anda? Aku jawab, aku adalah seorang dari bangsa Arab. Aku dengar engkau sedang mengumpulkan tenaga untuk menghadapi bangsa Arab. Karena itu aku datang menjumpai Anda. Aku segera menyiapkan segala sesuatu untuk menangkapnya, berjalan mengikutinya. Ketika ada kesempatan yang memungkinkan, aku pun memenggal lehernya hingga ia pun tewas menemui ajalnya. Tapi tapi intinya dia udah ngelihat, misalnya gue nyari Bang Aman nih, pengen menggal palanya, udah ngeliat Bang Aman, nah tuh dia gitu. Asar, hayya sholat gitu. Sholat tapi sambil ngejar. Jangan sampai dia hilang dari pandangan. Tapi sholat.
Sambil jalan, sambil isyarat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kita kali Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ngejar terus. Selesai dia datang, ditanya sama tuh orang, siapa Anda? Saya bangsa Arab. Saya dengar Anda pengen ngumpulin mengumpulkan tenaga untuk menghadapi bangsa Arab. Takut dia. Begitu ada kesempatan, dia lagi penggal akhirnya. Selesai. Tapi sholatnya yang kita lihat, bukan cerita penggal-penggalan ini. Bahwa dia sholat sambil berjalan hanya dengan isyarat. Memenuhi tadi Al-Baqarah 29. Kalau kamu dalam keadaan khiftum, maka sholatlah sambil berjalan atau sambil di atas kendaraan. Demikian ya, itu dulu. Jadi jangan tanya yang detail karena saya sendiri nggak ngalamin. Namanya usul. Ya nggak pakai niat, lagi ngejar orang, usoli kabur tuh orang. Sandung lagi. Benar, saya juga nggak tahu ini punya wudhu apa kagak dia kan gitu. Ya demikian. Kalau ada salah dimaafkan. Insya Allah minggu depan sholat terakhir yaitu qashar dan jamak yang merupakan sholat safar, dan minggu depannya lagi adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini banyak sekali, ya, rawatib dan sebagainya. Usikum wa nafsi bittaqallah wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.